Nah, hari ini khusus Tante Elmi akan menemani kalian untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Semuanya sudah siap? Sudah mandi? Sudah berpakaian rapi? Kita berharap hari ini Tuhan akan menolong kita sehingga kita dapat memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Anak-anak tahu tidak? Hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena kita akan memperingati hari terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga. Kalian tahu tidak? Hari kenaikan Tuhan Yesus itu hari keberapa setelah dia bangkit dari antara orang mati? Betul sekali, itu hari ke-40 ya. Dan kita akan merayakan bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Dia pergi ke sorga dengan satu janji. Janji apa anak-anak? Untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Itu artinya Tuhan menyiapkan surga yang mulia untuk setiap orang yang percaya. Luar biasa ya, kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari bersama-sama Tante Emi mau mengajak anak-anak semuanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Mari berdiri dan kita akan memuji Tuhan satu pujian bersuka dalam Tuhan. Bertepuk tangan semua ya. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dengan sukacita, senyumnya mana yo? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi anak-anak, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Katakan hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita buka ibadah kita di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata. Tante Elmi akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini oleh perkenanan Tuhan kami ada untuk
untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Baik Tante Elmi maupun anak-anak yang di rumah, kami bersyukur dan bersuka cita karena hari ini kami akan memperingati hari terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Hari ini, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, berikan kami sukacita, Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Berkati semua alat yang kami gunakan, baik HP, televisi, dan Tuhan berkati jaringan sehingga kami semuanya dapat sama-sama menikmati hari ini. Terpuji namamu, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Anak-anak, masih tetap berdiri, kita akan terus memuji Tuhan, memperingati kemenangan di dalam Tuhan. Kita memuji Tuhan, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Pakai gerakan ya. Dan ajak papa mamamu, teman-teman, atau kakak-kakak. Ayo kita memuji Tuhan. Sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus turun. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, kudus turun. Luar biasa. Silakan duduk anak-anak. Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan dia berjanji akan memberikan penolong untuk murid-muridnya, termasuk kita anak-anak. Minggu depan kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi bagi kita semua orang yang sudah diberkati Tuhan, mari tetap kita menyenangkan hati Tuhan dan memberi yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Kita akan memuji Tuhan dan memberikan korban persembahan. Masukkan persembahan kalian di amplop yang sudah disediakan ya. Kita memuji Tuhan satu lagu, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dan kita memberikan korban persembahan. Ini lagu sudah lama, tetapi Tante Elmi mau kalian belajar lagu ini ya. Yesus berjanji akan kembali untuk menjemput kita semua anak-anaknya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi,
berdoa, menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dalam pelajaran kami di sekolah dan dalam keseharian kami di rumah. Terima kasih juga karena hari ini kami dapat memberikan korban persembahan bagi pelayanan Tuhan, khususnya pelayanan PAR di GKI Tamalan Rea. Tuhan berkati persembahan kami di tempat masing-masing. Tuhan sucikan, kuduskan, dan mari Tuhan berkati anak-anak di dalam seluruh kehidupan mereka, khususnya orang tua mereka di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati tangan yang akan mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan persembahan ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ika. Mari siapkan hati kalian, kita semuanya untuk menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 262. Sama kok, Yesus sayang padaku ya. Kita akan memuji Tuhan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Shalom adik-adik, puji Tuhan, adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya adik-adik yang ada di rumah akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan pikiran untuk fokus mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dapat tertanam baik dalam setiap hati adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita masuk dalam poin-poin pengajaran penting kita pada minggu ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah film. Nah film ini bercerita tentang kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini dia filmnya, selamat menyaksikan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena.
Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bagaimana filmnya adik-adik? Menarik bukan? Bagaimana cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah adik-adik, pembacaan kita hari ini
terambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Nah, adik-adik, tema kita hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita hari ini ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya termasuk kita. Apa adik-adik? Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya termasuk kita. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia terangkat ke surga, dia terlebih dahulu memberkati murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya untuk memberikan seorang penolong dalam kehidupan mereka, yaitu Roh Kudus yang akan tetap tinggal di dalam kehidupan mereka, termasuk kita ya adik-adik, karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, berkat daripada Tuhan itu bukan hanya termasuk harta dan kekayaan, namun berkat yang kita terima dari Tuhan melainkan kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan berkat yang lebih penting yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu kita diberikan tugas untuk menjadi saksi Kristus. Nah, ini adalah berkat yang paling penting yang kita terima dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai saksinya untuk memberitakan kebenaran. Nah, adik-adik, sebagai murid-murid Kristus di dalam kehidupan kita, mari kita menjadi murid Kristus yang dapat menjadi teladan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan Tuhan Yesus memberkati, baik itu kepada papa, baik itu kepada mama, kakak atau adik, dan siapapun. Atau mungkin ada teman-teman yang menolong kita. Mari kita biasakan untuk berkata kepada teman kita, untuk berkata kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus memberkati. Jadi mari kita jadikan kebiasaan ini untuk berkata kepada setiap orang, Tuhan Yesus memberkatimu. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita sebagai murid Kristus harus menjadi saksi dimanapun kita berada, karena Tuhan Yesus akan memberkati kita, karena Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, adik-adik, poin yang kedua yang dapat kita pelajari dalam pelajaran kita hari ini, yaitu jadilah saksi Kristus di mana saja kita berada. Kakak Ika ulang ya, jadilah saksi Kristus di mana saja kita berada. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia memberkati murid-muridnya dan Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan tugas kepada murid-muridnya, termasuk kita ya adik-adik, sebagaimana kakak Ika bilang tadi bahwa kita juga adalah murid-murid Kristus. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik dikunjungi oleh om atau tante, baik itu dari luar kota ataupun dari desa, dan pada saat mereka mau pulang, dia sambil memeluk adik-adik dan memberikan sebuah pesan. Pasti pernah ya adik-adik, dan pasti pesan itu adik-adik akan terus ingat dan pastinya akan dilakukan. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Pada saat Dia mau terangkat naik ke atas surga, Dia memberikan pesan kepada kita murid-muridnya untuk pergi bersaksi, menjadi saksi Kristus, menyatakan kebenaran dan memberikan kabar baik kepada semua orang dimanapun kita berada. Nah, contohnya seperti apa adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus menjadi teladan, baik itu dalam perkataan, baik itu dalam perbuatan kita. Contohnya seperti apa adik-adik? Contohnya seperti rajin berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di rumah yang masih malas-malasan untuk berdoa? Nah, kakak Ika yakin dan percaya bahwa semua adik-adik sekolah minggu pasti rajin untuk berdoa dan harus rajin baca Alkitab. Nah, adik-adik juga harus suka menolong dan adik-adik juga harus dengar-dengaran sama orang tua. Nah, siapa di sini yang masih sering membantah sama orang tua? Adik-adik harus dengar-dengaran ya sama orang tua yang ada di rumah.
Nah, kemudian adik-adik juga harus tetap berbuat baik meskipun orang berbuat jahat ya sama kita. Kita harus tetap berbuat baik karena kita memberikan teladan sebagaimana saksi Kristus. Nah, adik-adik, kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, karena ini adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan Yesus berjanji akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan membimbing kita, memampukan kita untuk melakukannya dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Adik-adik, itu ya 2 poin penting tadi yang dapat kita pelajari dalam materi kita hari ini. Yaitu yang pertama tadi apa adik-adik? Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya termasuk kita. Nah, yang kedua yaitu jadilah saksi Kristus di mana saja kita berada. Nah, adik-adik, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat Kakak Ika sampaikan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Nah, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami boleh mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi firman-Mu Tuhan akan bertumbuh di dalam hati setiap adik-adik sekolah minggu dan menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan, bahkan seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita senang sekali boleh bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Meskipun kita hanya bertemu lewat ibadah online, tapi kalau kita percaya kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Amin. Amin. Karena kita sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan untuk menyokong pekerjaan Tuhan, dan terlebih kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kesempatan kali ini, kalau kita ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa selama kita masih melakukan kegiatan di rumah, belajar dari rumah, adik-adik yang dikasih Tuhan harus tetap penuh sukacita, penuh semangat, dan penuh kesabaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Belajar dari rumah, sekolah minggu dari rumah, dan tetap membantu orang tua juga selama di rumah. Dan yang terpenting adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik harus tetap setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan. Sudah 1 tahun lebih kita ibadah online dari rumah. Kalau adik-adik dipikir-pikir, kalau adik-adik boleh bisa membaca Alkitab 1 hari 1 pasal, wah, sudah banyak ya kitab yang adik-adik boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu. 1 hari 1 pasal atau 1 hari 1 judul perikop. Dan adik-adik yang belum tahu membaca, boleh minta tolong orang tua untuk membacakan firman Tuhan di rumah. Karena kita harus selalu menjalankan setiap perintah Tuhan, dan perintah Tuhan dapat kita temui, dapat kita baca di Alkitab. Adik-adik boleh tahu apa ya yang Tuhan mau, apa ya yang Tuhan suka kalau kita lakukan sehari-hari. Adik-adik harus rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, dan selalu taat kepada orang tua. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, tetap semangat ya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Ayo semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami selama ibadah dari awal sampai selesai. Dan saat ini Tuhan, kami percaya apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh diberkati, dan kami boleh melakukan setiap perintah Tuhan dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kami yang masih kecil, yang masih dalam pertumbuhan, yang sudah sekolah. Tuhan menolong, memberkati, berikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua, hikmat, kepintaran. Tuhan selalu menjaga, memelihara kami, apapun yang kami kerjakan. Tuhan memberkati, berkati orang tua kami dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati semua guru-guru sekolah minggu, berkati semua hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu dan kami boleh kembali lagi untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah di gereja bersama teman-teman semua. Sertai kami sepanjang minggu ini Tuhan, dan minggu depan kami boleh bertemu kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.